di dalam peperangan. Maka dari itu saya katakan bahwa 2 minggu yang lalu kita hidup di dalam peperangan sebagaimana kita berada di dalam kapal perang. Yaitu gereja AFGF didesain sebagai kapal perang. Amin saudara. Bukan kapal pesiar, tetapi kita semua ada di dalam peperangan. Maka dari itu saya ingin menyambung hari ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Cukup banyak akan ayat ini. Maka dari itu kita akan membacanya secara cepat. Mari kita membukanya, kitab Wahyu. Di dalam pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaan. Hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Dan melemparkan ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas, dibawa lari kepada Allah, dan ke tahtanya perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kekuasaan Dia diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Saudara, pagi hari ini
kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu perempuan dan naga. Di dalam pasal yang ke-12, kita belajar bersama-sama pagi hari ini bahwa saudara dan saya hidup di dalam sesuatu peperangan. Saudara, di dalam kitab Wahyu, banyak sekali hal-hal yang aneh, banyak sekali hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui ataupun ya sulit untuk dimengerti. Banyak sekali simbol-simbol yang sungguh menarik kalau saya boleh katakan. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar. Mari mana nih klip saya? Yang pertama ya. Ya, ini adalah judul yang saya berikan pagi hari ini, yaitu perempuan dan naga. Sesuatu yang kita boleh ingat bahwa perempuan itu adalah gereja daripada Tuhan sendiri, yaitu saudara dan saya. Kalau saudara boleh tahu bahwa kita di dalam mempersiapkan akan kedatangan daripada Mesias, berapa banyak katakan amin? Bahwa gereja pada saat ini sedang mengandung, bahwa pada saatnya sesuatu di mana kita pada saat ini di dalam kehidupan untuk mempersiapkan akan Mesias yang akan datang untuk saudara dan saya. Nah, saudara, pada pagi hari ini, saudara, kita boleh ingat bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab Revelation, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kenapa saya katakan perempuan itu adalah gereja Tuhan? Di dalam ayat pasal yang ke-12 kita boleh melihat bahwa di situ dikatakan bahwa seorang perempuan berselubungkan di dalam ayat yang pertama, berselubungkan matahari. Siapa itu matahari? Matahari yaitu Isaac. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian bahwa mimpi daripada Yusuf yaitu ada matahari, ada bulan, yaitu matahari adalah Isaac, Israel disebut oleh Allah. Israel dan kita semua adalah keturunan-keturunan daripada Israel. Di situ bulan adalah Rahel sendiri. Dan di mana kita boleh melihat 12 bintang adalah keturunan daripada Israel. Saudara, pagi hari ini kita boleh belajar bersama-sama bahwa pada saat ini Tuhan mempunyai rencana di dalam gerejanya. Tuhan mempersiapkan akan saudara dan saya. Biarlah kita boleh selalu waspada bahwa saudara dan saya mengandung sesuatu rencana daripada Tuhan sendiri. Ada amin, saudara. Saudara dan saya hidup bukan hanya sekedar hidup. Saudara dan saya hidup di dalam rencana daripada Allah. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan memberikan akan firman ini di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara tahu pada tahun ini adalah tahun naga bagi orang Chinese. Ada orang yang mengatakan tahun ini adalah tahun yang baik. Ada orang yang mengatakan tahun ini adalah tahun yang tidak baik. Doesn't matter bagi saya. Ada amin, saudara. Saya tidak peduli. Yang penting naga akan dikalahkan. Amin, saudara. Ya. Di dalam kehidupan kita semua kita boleh selalu waspada. Kita sebagai anak-anak Allah, bahwa iblis selalu akan memerangi akan kehidupan. Kalau saudara ingat, pada saat Tuhan Yesus lahir, dia sudah membenci, iblis sudah membenci akan anak Allah. Melalui kehidupan daripada Herodes. Herodes dikuasain oleh iblis. Maka itu sehingga dia melakukan untuk tindakan untuk merencanakan untuk membunuh akan Yesus. Rencana untuk membunuh akan juru selamat akan dunia ini. Juru selamat daripada saudara dan saya. Iblis sudah merencanakan akan hal ini. Iblis berusaha untuk menggagalkan. Iblis berusaha ingin mematikan akan Yesus Kristus. Maka dari itu Yesus sendiri juga lari pada saat itu dibawa oleh orang tuanya ke Mesir. Setelah Yesus lari ke Mesir, dia menjadi dewasa di Nazaret. Dan di Nazaret pun kita mengetahui apa yang terjadi. Di Nazaret pun dia dibenci. Nabi tidak dikehendakin di tempat di mana dia dibesarkan, firman Tuhan katakan. Bahkan di situ kita tahu bahwa di dalam kitab Lukas dikatakan bahwa Yesus berusaha untuk dibunuh pada saat itu juga. Pada saat Yesus dibesarkan di Nazaret, Yesus akan dibunuh sampai akhirnya
Sampai akhirnya iblis mencoba untuk membunuh Yesus di atas kayu salib. Tetapi Allah mengambil dan membangkitkan Yesus. Ada amin saudara. Kita melihat akan suatu kronologi di mana kebencian daripada iblis, kebencian akan iblis turun terus menerus sampai keturunan daripada Israel. Yaitu sampai saudara dan saya. Maka dari itu kita boleh belajar bahwa di sini ada rencana daripada Allah. Bahwa Yesus Kristus telah menang di atas kayu salib. Dan iblis akan dihancurkan. Dia sudah dilemparkan di atas, dilemparkan di bumi. Melalui penebusan daripada Kristus sendiri. Saudara, menyadari karena waktunya sudah singkat. Berapa banyak percaya akan hal ini? Saya nggak tahu kapan akan waktu daripada Tuhan. Tetapi saya tahu bahwa waktunya makin hari makin singkat. Waktunya makin hari makin bertambah singkat bagi iblis. Maka dari itu iblis dikatakan di dalam kitab Wahyu. Memberitakan kepada saudara dan saya sesuatu pengertian yang kita harus waspada. Bahwa iblis itu terus mengejar akan perempuan. Mengejar akan gerejanya. Yang mana anak-anak Allah dikejar oleh iblis. Iblis berusaha untuk menghancurkan akan kehidupan saudara dan saya. Dikatakan bahwa iblis membawa sepertiga. Sepertiga dikatakan. Bahwa di situ kita bisa melihat. Iblis berusaha untuk menghancurkan akan keturunan anak-anak terang. Menghancurkan akan anak-anak yang sudah percaya akan Tuhan. Kalau kita tidak waspada, maka dari itu kita akan menjadi orang-orang yang ada di dalam bilangan sepertiga yang disesatkan oleh iblis. Maka itu dalam kehidupan kita, yes, every day is Friday, tetapi kita perlu ingat saudara dan saya ada di dalam peperangan. Ada amin saudara. Kita tidak hanya untuk sekedar menikmati dengan apa yang kita punyai, menikmati mainan kita, menikmati pekerjaan kita, kita menikmati rumah kita, menikmati mungkin keluarga kita. Kita tidak hanya demikian saudara. Saudara dan saya diberikan semuanya itu, tetap kita ada di dalam peperangan. Karena iblis berusaha untuk menyesatkan, untuk menjatuhkan akan kehidupan kita semua. Ada amin. Setiap daripada kita harus waspada. Tetapi kita perlu tahu apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Saya sungguh luar biasa melihat akan ayat yang dituliskan dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat semestinya yang keluar daripada mulut daripada naga itu apa saudara? Ya, beberapa saat yang lalu kita berada di Chinatown, kita makan bersama-sama dengan beberapa teman. Kita melihat adanya barongsai, leong dan lain sebagainya. Ya, mereka mengeluarkan api dari mulutnya. Api yang keluar dari mulut. Sepertinya memang demikian saudara. Seharusnya naga mengeluarkan mulut api. Tetapi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, naga itu mengeluarkan akan air. Karena apa saudara? Karena perempuan itu dibawa ke bumi saudara. Naga itu adalah makhluk daripada air. Maka dari itu untuk hidup di dunia dia harus menggunakan air. Maka dari itu dia menyemburkan air. Tetapi selain daripada itu, untuk mengejar akan perempuan itu, selain daripada itu kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan kepada kita. Melalui pewahyuan di dalam kitab Wahyu, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa iblis sudah tidak ada sengatnya lagi. Ada amin saudara. Maka itu yang keluar hanya mancuran air. Tidak ada sesuatu kuasa yang akan mematikan saudara dan saya. Berapa banyak katakan haleluya. Berapa banyak kita bersyukur Tuhan memberitahukan akan hal ini. Kalau kita menyanyikan tadi lagu kemenangan,
Kita di overcomer, kita yang akan menanggulangi, kita yang akan mendapatkan kemenangan. Maka itu memang benar saudara apa yang dikatakan. Jangan hidup di dalam kekalahan. Karena iblis sudah dikalahkan. Ada amin saudara. Iblis sudah dikalahkan. Di dalam kitab Wahyu pasal 12. Ada 3 hal yang saya ingin berikan kepada saudara. Ada 3 pesan. Ada 3 pesan yang kita boleh belajar bersama-sama. Yaitu yang pertama, bahwa gereja Tuhan. Ada suatu pesan di dalam pasal yang ke-13. Yaitu gereja Tuhan harus menjadi saksi-saksi Allah. Gereja Tuhan harus menjadi saksi-saksi daripada Allah. Yang pertama saudara bisa catat. Bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Allah. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Untuk menjadi akan saksi-saksi daripada Allah sendiri. Sebagaimana dunia ini semakin gelap, tidak ada yang lebih penting daripada kita menjadi terang. Ada amin saudara. Tidak ada yang lebih penting dari saudara dan saya menjadi terang. Bumi ini makin gelap. Firman Tuhan katakan yang jahat akan bertambah jahat. Bumi ini semakin gelap kalau saya boleh katakan. Beberapa saat yang lalu, saya ada di dalam meeting bersama dengan beberapa clergy di Police Department. Ada seorang yang mengatakan kepada saya, apakah gerejamu memberkatin gay and lesbian? Wow. Saya katakan, no. Ternyata orang ini pro. Dia katakan, kita baru bersama-sama dengan beberapa gereja, dia katakan. 17 couple kita berkatin. Dan dia katakan saudara. Dan dia katakan bahwa apa yang dia katakan? 10 more years, my brother. Amerika, seluruh Amerika akan meresmikan gay and lesbian. Saudara, melihat hal ini saya katakan, dunia menuju kepada kegelapan. Sebagaimana dunia berjalan di dalam kesesatan, tidak ada yang lebih penting daripada saudara dan saya untuk menyatakan akan kebenaran. Amin saudara. Saya sangat menyesal di dalam hati saya. Karena ada orang-orang Kristen bahkan pendeta pun yang tidak berani menyatakan kebenaran. Yang tidak berani menyatakan black, white, mereka tidak berani menyatakan akan hal ini. Saya ingin untuk setiap daripada kita, pada saat kita menghadapi akan dunia yang menyesatkan ini, anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Untuk menyatakan, untuk menjadi saksi-saksi yang menyatakan akan kebenaran Tuhan. Firman kebenaran yang kita harus tegakkan, saudara. Firman itu yang akan memberikan kepada kita kemenangan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, akan kemenangan di mana, saudara nggak usah baca, karena saya hanya sekedar ingat, ya di dalam pasal ini, bahwa di situ sebagaimana Tuhan menunggangin akan white horse, katakan, yaitu simbol daripada kemenangan. Kuda putih adalah simbol daripada kemenangan. Dan di situ dikatakan mulutnya keluar apa saudara? Keluar pedang. Yaitu firman. Firman Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Pada akhirnya. Maka dari itu jangan kita takut di dalam kita menyatakan akan saksi, menjadi saksi-saksi bagi Allah sendiri. Tuhan mau memakai kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana dunia ini tenggelam, makin dalam di dalam dosa, saudara dan saya dipakai untuk menjadi contoh di dalam hal moral and susila dan hal etika dan lain sebagainya. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk menjadi contoh. Tadi maka itu saya coba yang kedua tadi, tolong ditayangkan.
Ya, kalau saudara lihat di dalam perkataan ini, ya, I am what I am by the grace of God, kept from falling. Dikatakan I'm saved by the grace through faith. Dikatakan who am I in Christ. Banyak hal di sini yang saudara bisa lihat, saudara bisa baca, bahwa saudara adalah temple of God, bahwa saudara di situ di dalam kehidupan saudara, bahwa believer kept from temptation dan lain sebagainya. Saudara bisa melihat di sini born of the Spirit. Ya, banyak hal yang kita bisa berikan untuk kehidupan kita, untuk kita lakukan sebagaimana kita menjadi saksi-saksi bagi Tuhan sendiri. Saudara, Alkitab menunjukkan pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, pada saat itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Sebagaimana dunia ini memberikan tekanan kepada anak-anak Tuhan untuk kita menyesuaikan mereka, tetapi firman Tuhan katakan, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu untuk kita tetap teguh. Untuk kita tetap teguh. Dunia ini dan sekitarnya akan membawa kita untuk kita relate to them. Sepertinya untuk kita bisa menyesuaikan dengan mereka, tetapi kita harus tetap teguh dan kuat berdiri di dalam kebenaran. Ada amin, saudara. Saudara dan saya dipanggil, kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya, mungkin nanti saudara bisa melihat di sini saja. Ya, di PowerPoint, bukan di PowerPoint, di apa? Ayat-ayat yang akan ditayangkan, bahwa banyak sekali ayat-ayat nanti yang kita akan baca, bahwa di situ pada saat murid-murid Tuhan berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima apa, saudara? Menerima kuasa. Saudara akan menerima kuasa. You will receive power. Saudara dan saya akan menerima kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ada amin, saudara. Menjadi saksi-saksi Allah adalah sesuatu pekerjaan yang saudara dan saya harus berkecimpung. Saudara dan saya harus berada selalu senantiasa untuk menjadi saksi-saksi bagi Allah. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi-saksi bagi Allah. Saudara, beberapa saat yang lalu ada reklame daripada Mercedes-Benz. Mercedes-Benz kita lihat reklamenya, yaitu sebuah mobil dilengkapi dengan kamera dan dummy berada di dalamnya, ya, boneka yang berada di dalamnya untuk tes akan kekuatan ataupun safety daripada Mercedes-Benz. Dan Mercedes ini ditabrakkan dengan kecepatan yang tinggi, ditabrakkan akan tembok semen, saudara. Dan habis itu melalui kamera-kamera yang ada bisa melihat bahwa dummy yang berada di dalam Mercedes-Benz tidak mengalami luka-luka, tidak mengalami cacat dan lain sebagainya, bahkan tidak mengalami akan patah daripada dummy itu. Maka itu ada seorang yang interview akan the spokesperson daripada Mercedes-Benz. Orang ini bertanya, kenapa Mercedes-Benz membuat mobil yang begitu luar biasa tidak mempertahankan akan patennya, sehingga banyak sekali mobil-mobil yang lain, perusahaan-perusahaan mobil yang lain meniru akan safety yang dipunyai oleh Mercedes-Benz. Apa yang dia katakan? Dia katakan, safety, keselamatan daripada manusia lebih penting daripada, perhatikan apa yang dikatakan. Ini sesuatu yang menarik sekali. Keselamatan daripada manusia lebih penting daripada mempertahankan paten.
mempertahankan hak. Di dalam kehidupan saudara dan saya mungkin seringkali kita mempertahankan hak kita sehingga kita tidak bisa menjadi saksi yang baik. Kita mempertahankan mungkin siapa kita sehingga kita tidak bisa share the love of God, tidak bisa menyampaikan akan kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah kita punyai. Kita tidak bisa sharekan. Sering kita mempertahankan akan hal ini. Kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Mercedes-Benz. Mercedes-Benz mau memberikan, mengizinkan ya akan safety yang dia punyai. Untuk apa? Untuk keselamatan. Kalau saudara naik Toyota mungkin, kalau saudara naik Hyundai mungkin kalau saudara mungkin saya tidak tahu. Mungkin kalau mereka meniru sehingga saudara pada waktu eksiden selamat. Karena apa? Karena ada someone yang mengizinkan, memberikan. Ada amin saudara. Maka dari itu kalau mungkin saudara melihat akan teman saudara selamat. Karena ada someone, ada seseorang yang memberikan keselamatan itu untuk orang lain. Ada amin saudara. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh dipakai oleh Tuhan. Ada bonusnya saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita, menjadi saksi-saksi Allah, memberikan kepada kita. Kalau saudara menjadi saksi bagi Allah, bonusnya yaitu saudara mengalami kemenangan. Saudara mengalami apa? Kemampuan untuk mengalahkan akan iblis. Baca di dalam ayat yang ke-11. Baca di dalam ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib telah memenangkan kita.